Halo Sobat Let's Sains, explore bersama saya Indonesia. Raka Pratama di Kenapa Itu Ya. Look at these Pernahkah kalian beautiful membayangkan islands. bagaimana caranya memberikan akses internet Wow, so berkecepatan many tinggi to ke discover. 17.000 pulau yang tersebar di seluruh Nusantara tanpa harus menarik kabel bawah laut sepanjang jutaan kilometer? Ini terdengar seperti misi yang benar-benar mustahil secara finansial maupun secara fisik. Bayangkan sebuah mimpi buruk geografis, membentang dari Sabang hingga Merauke. Bentang alam kita dipenuhi oleh pegunungan terjal, hutan lebat, dan palung laut yang sangat dalam. Mencoba menghubungkan setiap titik ini dengan infrastruktur darat tradisional seperti kabel serat optik adalah sebuah tantangan rekayasa yang hampir tidak memiliki ujung penyelesaian yang realistis. Faktanya, rintangan alam ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai kesenjangan digital. Di daerah perkotaan, data mengalir dengan sangat cepat. Namun, begitu kita melangkah keluar dari pulau-pulau utama, infrastruktur kabel perlahan menghilang, ditelan oleh besarnya lautan. Fisika dan geografi seolah bekerja sama untuk mengisolasi wilayah-wilayah yang paling terpencil. Mari kita bedah masalah ini lebih dalam. Untuk memasang 1 km kabel serat optik bawah laut, dibutuhkan biaya miliaran rupiah dan kapal khusus yang harus menavigasi arus laut yang berbahaya. Kalikan itu dengan puluhan ribu kilometer jarak antar pulau, dan secara ekonomi, proyek ini menjadi beban yang sangat berat bagi negara. Kita membutuhkan solusi yang berbeda. Inilah mengapa kita harus melihat ke atas, melampaui atmosfer bumi. Jika kita tidak bisa menembus bumi dan membelah lautan, maka kita harus memancarkan konektivitas itu dari luar angkasa, sebuah pendekatan yang sepenuhnya mengubah paradigma infrastruktur telekomunikasi dari yang bersifat horizontal di permukaan tanah menjadi vertikal dari titik tertinggi di orbit bumi. Fokus utama dari krisis konektivitas ini berada di daerah yang kita kenal sebagai wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada tahun 2026, diperkirakan masih ada jutaan siswa dan ribuan fasilitas kesehatan di wilayah ini yang terancam tidak memiliki akses internet sama sekali jika kita hanya mengandalkan pembangunan menara pemancar darat. Tanpa internet, sebuah sekolah di pelosok tidak bisa mengakses perpustakaan global dan sebuah klinik kecil tidak mampu mengirimkan rekam medis darurat ke rumah sakit pusat. Ketiadaan sinyal bukan hanya masalah tidak bisa membuka media sosial, melainkan sebuah hambatan fundamental bagi pemerataan pendidikan dan hak atas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah keajaiban teknologi yang dirancang khusus untuk menaklukkan rintangan geografis ini. Mari kita sambut Satria 1, singkatan dari Satelit Republik Indonesia. Ini bukan sekedar satelit biasa. Ini adalah sebuah mahakarya arsitektur ruang angkasa yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur terestrial. Satelit raksasa ini memiliki tinggi setara gedung beberapa lantai dan berat mencapai lebih dari 4 ton saat diluncurkan. Satria 1 bertindak sebagai menara pemancar tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia, melayang jauh di atas khatulistiwa. Dengan posisinya yang sangat tinggi, ia mampu melihat seluruh bentang alam Nusantara tanpa terhalang oleh satu gunung pun. Namun, memiliki satelit besar saja tidak cukup. Untuk menyalurkan data ke puluhan ribu titik secara bersamaan, kita membutuhkan sebuah mesin komunikasi yang sangat kuat. Dan rahasia utama dari kekuatan Satria 1 terletak pada spektrum gelombang elektromagnetik yang digunakannya, sebuah lompatan besar dari teknologi satelit generasi sebelumnya yang pernah kita gunakan. Mari kita masuk ke segmen sains yang paling menarik, spektrum elektromagnetik. Satelit-satelit lama umumnya beroperasi pada pita frekuensi C-band atau Q-band. Gelombang ini memiliki panjang yang lebih besar, membuatnya sangat tangguh menembus cuaca, tetapi sayangnya mereka memiliki kapasitas pita lebar atau bandwidth yang sangat terbatas untuk membawa data modern. Untuk memenuhi kebutuhan internet berkecepatan tinggi saat ini, Satria 1 menggunakan teknologi Ka band frekuensi tinggi. Pita Ka band beroperasi pada frekuensi antara 26,5 hingga 40 GHz. Dalam hukum fisika gelombang, semakin tinggi frekuensinya, semakin banyak siklus gelombang per detik, dan semakin padat data yang bisa dibawa. Berkat mesin Ka band ini, Satria 1 mampu mencapai total throughput atau kapasitas transmisi data sebesar 150 GB per detik. Angka ini benar-benar revolusioner. Sebagai perbandingan, kapasitas ini jauh melampaui gabungan dari seluruh satelit komunikasi yang pernah dimiliki oleh Indonesia sebelumnya. Ini adalah pipa data raksasa di luar angkasa. Sobat Sains,
Bagaimana tepatnya arsitektur satelit ini memproses sinyal yang begitu besar? Di dalam inti Satria, satu terdapat sistem transponder yang sangat canggih. Transponder adalah gabungan dari transmitter atau pemancar dan responder atau penerima. Perangkat ini bertugas menangkap sinyal lemah dari bumi, membersihkannya, dan memperkuatnya kembali. Ketika sebuah puskesmas di pulau terpencil mengunggah data medis, sinyal tersebut merambat ke angkasa, menabrak antena penerima di satelit. Sinyal yang sudah melemah akibat perjalanan sejauh puluhan ribu kilometer ini masuk ke dalam low noise amplifier. Di sini, sinyal diperkuat tanpa memperbesar noise atau gangguan latar belakang dari radiasi kosmik alam semesta. Setelah diperkuat, sinyal tersebut diubah frekuensinya melalui proses yang disebut down conversion, lalu dikirim ke high power amplifier sebelum akhirnya dipantulkan kembali ke bumi melalui antena pemancar. Seluruh proses fisika yang sangat rumit ini terjadi dalam hitungan milidetik, memungkinkan komunikasi real time yang nyaris tanpa jeda yang mengganggu. Arsitektur perangkat keras ini disusun dengan presisi tingkat dewa. Setiap komponen harus diisolasi dari interferensi elektromagnetik internal. Dengan throughput 150 GB per detik, satelit ini mampu memfasilitasi panggilan video telemedicine beresolusi 4K dengan dokter spesialis di Jakarta langsung dari ruang operasi klinik di pelosok Maluku. Ini bukan sekedar tentang kecepatan, tetapi tentang volume data yang masif. Kapasitas ini memastikan bahwa ratusan sekolah dapat melakukan streaming video edukasi secara bersamaan tanpa mengalami buffering. Arsitektur transponder Ka-band benar-benar mengubah cara kita mendistribusikan ilmu pengetahuan, melampaui batas-batas fisik lautan dan pegunungan. Namun untuk membuat semua perangkat keras ini bekerja secara optimal, ada satu syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh hukum fisika. Satelit harus berada di posisi yang tepat dan tidak boleh bergeser sedikit pun. Disinilah kita beralih dari prinsip elektromagnetik ke penguasaan mekanika orbit yang sangat kompleks di ruang angkasa yang hampa. Satelit Satria 1 ditempatkan di orbit geostasioner, tepatnya pada posisi 146 derajat bujur timur. Orbit ini berada pada ketinggian sekitar 36.000 km di atas garis khatulistiwa. Angka ini bukan dipilih secara acak. Ini adalah satu-satunya zona di mana kecepatan orbit satelit sama persis dengan kecepatan rotasi bumi. Karena kecepatan putarannya sinkron dengan bumi, maka dari sudut pandang kita di permukaan tanah, satelit ini tampak diam atau stasioner di langit. Ilusi optik ini sangat krusial. Jika satelit bergerak relatif terhadap bumi, maka seluruh antena penerima di darat harus terus-menerus bergerak melacak posisinya, yang mana akan sangat mahal dan tidak praktis. Slot orbit 146 derajat bujur timur ini secara strategis berada tepat di atas wilayah Papua, memberikan sudut pandang yang sempurna untuk menyinari seluruh kepulauan Indonesia. Namun, mempertahankan posisi diam ini di luar angkasa adalah pertempuran terus-menerus melawan kekuatan alam semesta yang berusaha menarik satelit keluar dari jalurnya. Sobat Sains, ruang angkasa tidaklah kosong sepenuhnya. Satria 1 terus-menerus ditarik oleh fluktuasi gravitasi dari bumi yang bentuknya tidak bulat sempurna, serta tarikan gravitasi dari bulan dan matahari. Selain itu, ada fenomena yang disebut tekanan radiasi matahari, di mana partikel cahaya dari matahari secara harfiah mendorong panel surya satelit. Akumulasi dari gaya-gaya tak terlihat ini menyebabkan satelit mengalami penyimpangan orbit atau drift. Jika dibiarkan, satelit akan bergeser dari posisinya, dan sinyal internet akan meleset dari targetnya di bumi. Untuk melawan ini, Satria 1 dilengkapi dengan sistem propulsi presisi tinggi yang melakukan manuver yang disebut sebagai station keeping. Alih-alih menggunakan bahan bakar kimia tradisional yang berat dan cepat habis, Satria 1 memanfaatkan teknologi propulsi listrik atau pendorong ion. Sistem ini menggunakan listrik dari panel surya untuk mengionisasi gas mulia, biasanya xenon, dan menembakkannya keluar dengan kecepatan sangat tinggi. Gaya dorongnya kecil namun sangat efisien untuk jangka panjang. Setiap beberapa hari, komputer onboard satelit menghitung anomali orbit dan menembakkan pendorong ion ini selama beberapa jam untuk mengoreksi posisi secara mikroskopis. Ketepatan matematis ini memastikan satelit tetap berada dalam kotak orbit imajiner yang ukurannya hanya beberapa puluh kilometer, menjaga stabilitas operasional selama 15 tahun ke depan. Selain menjaga posisi, satelit juga harus mengelola suhu ekstrim.
Sisi yang menghadap matahari bisa mencapai ratusan derajat Celcius, sementara sisi yang membelakangi matahari membeku di bawah titik nol. Sistem manajemen termal internal menggunakan pipa panas dan radiator untuk mendistribusikan suhu, mencegah perangkat keras KA band yang sensitif agar tidak hancur. Stabilitas orbit dan suhu yang sempurna ini adalah fondasi yang memungkinkan fitur paling revolusioner dari Satria 1 dapat berfungsi. Karena posisinya terkunci mati di angkasa, antena raksasanya dapat melakukan teknik penargetan sinyal presisi tinggi ke permukaan bumi. Kita memasuki ranah teknologi Chumtia Teptrung atau yang dikenal sebagai spot beam. Pada satelit komunikasi konvensional, sinyal dipancarkan menggunakan satu Chumtia lebar yang mencakup seluruh negara. Bayangkan ini seperti lampu sorot taman yang menyinari area luas. Cahayanya menyebar merata, tetapi intensitasnya menjadi sangat redup. Pendekatan ini membuang banyak energi ke area yang tidak membutuhkan, seperti lautan lepas atau hutan kosong. Satria 1 membuang konsep lampu sorot tersebut. Sebagai gantinya, ia menggunakan 116 spot beam atau Chumtia lokal. Bayangkan ini seperti 116 senter laser taktis berintensitas tinggi yang diarahkan secara spesifik ke area-area berpenduduk di berbagai pulau. Energi tidak lagi terbuang ke lautan, melainkan difokuskan ke daratan. Dengan memfokuskan energi ke area yang lebih kecil, kekuatan sinyal yang diterima di permukaan bumi meningkat secara dramatis. Hal ini memungkinkan antena penerima di darat dibuat jauh lebih kecil dan lebih murah, sekaligus mampu menerima data berkecepatan tinggi. Arsitektur 116 Chumtia ini adalah kunci dari efisiensi distribusi data Satria. 1. Sobat Sains, di balik kehebatan spot beam, ada trik rekayasa jenius lainnya yang disebut frekuensi reuse atau penggunaan ulang frekuensi. Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang sangat terbatas. Jika semua 116 Chumtia menggunakan frekuensi yang berbeda, kita akan kehabisan pita spektrum dalam sekejap. Lalu bagaimana solusinya? Insinyur satelit meminjam konsep matematika dari teorema 4 warna dalam pembuatan peta, karena Chumtia ini difokuskan pada area yang terpisah dan tidak saling tumpang tidak secara langsung, satelit dapat menggunakan frekuensi gelombang yang sama persis di area geografis yang berjauhan. Chumtia di Sumatera bisa menggunakan frekuensi yang sama dengan Chumtia di Papua. Untuk Chumtia yang letaknya bersebelahan, satelit menggunakan teknik polarisasi gelombang. Gelombang elektromagnetik dapat diputar secara spiral, baik searah jarum jam atau yang disebut polarisasi melingkar kanan, maupun berlawanan arah jarum jam. Dengan membedakan arah putaran ini, dua sinyal dengan frekuensi yang sama dapat bersilangan tanpa saling mengganggu. Kombinasi antara isolasi spasial dari spot beam dan teknik polarisasi ini mengalihkan total kapasitas satelit secara eksponensial. Inilah rahasia matematis bagaimana Satria 1 mampu memeras kapasitas throughput 150 GB per detik dari alokasi spektrum KA band yang sebenarnya terbatas. Sebuah keanggunan fisika terapan di ruang angkasa. Namun, sehebat apapun teknologinya, KA band memiliki satu titik lemah yang sangat fatal, terutama bagi negara tropis seperti Indonesia. Titik lemah itu disebut rain fade atau pelemahan sinyal akibat hujan. Karena gelombang KA band sangat pendek dan rapat, ukurannya hampir sama dengan ukuran tetesan air hujan yang turun dari awan. Ketika sinyal berfrekuensi tinggi ini menabrak tirai hujan lebat monsun, butiran air akan menyerap dan membiaskan energi elektromagnetik tersebut. Jika tidak diantisipasi, badai tropis di Kalimantan atau Papua bisa memutus total koneksi internet. Lalu bagaimana arsitektur Satria 1 mengatasi hukum fisika hidrologi ini? Jawabannya terletak pada kecerdasan komputasi adaptif yang disebut Adaptive Coding and Modulation. Sistem ini bertindak seperti transmisi mobil otomatis. Saat langit cerah, satelit menggunakan modulasi tingkat tinggi untuk mengirimkan data secara masif dan cepat. Namun, ketika sensor mendeteksi adanya badai hujan di wilayah target, satelit langsung mengubah strateginya. Dalam hitungan milidetik, sistem menurunkan kecepatan data, namun memperkuat daya tembus sinyal dan menambahkan lebih banyak kode koreksi kesalahan. Ibarat berbicara lebih pelan dan jelas saat berada di tengah badai yang bising. Begitu badai berlalu, satelit secara otomatis kembali ke kecepatan maksimalnya. Sistem ini memastikan koneksi tetap hidup meski cuaca memburuk. Selain itu, jaringan darat Satria 1 menggunakan konsep gateway diversity
Alih-alih mengandalkan satu stasiun pengendali utama yang bisa terkena badai, sistem ini memiliki belasan stasiun gateway yang tersebar di berbagai pulau. Jika stasiun di Pontianak terhalang badai petir yang ekstrim, lalu lintas data secara instan dialihkan ke stasiun di Tarakan atau Kupang yang cuacanya cerah. Sobat Sains, kita telah membahas arsitektur canggih di luar angkasa. Sekarang, mari kita turun kembali ke bumi untuk melihat bagaimana keajaiban fisika ini ditangkap dan dimanfaatkan. Menjelang akhir tahun 2026, infrastruktur darat Satria 1 ditargetkan untuk menerangi lebih dari 50.000 titik fasilitas publik di wilayah paling terisolasi. Di setiap titik tersebut dipasang sebuah terminal penerima yang disebut VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Ini adalah antena parabola berukuran sekitar 1 meter yang secara presisi diarahkan ke koordinat 146 derajat bujur timur. Perangkat ini bertindak sebagai jembatan terakhir antara jaringan satelit raksasa dan perangkat keras pengguna. Terminal VSAT ini mengubah sinyal radio frekuensi tinggi Ka-band yang turun dari luar angkasa menjadi paket data digital biasa. Data ini kemudian disalurkan ke router Wi-Fi lokal, memancarkan sinyal internet nirkabel yang bisa diakses langsung menggunakan laptop atau ponsel cerdas oleh para guru, dokter, dan aparat desa di sekitarnya. Banyak dari lokasi terpencil ini bahkan belum tersentuh oleh jaringan listrik nasional. Oleh karena itu, terminal VSAT Satria 1 seringkali diintegrasikan dengan panel surya dan baterai penyimpanan mandiri. Kombinasi ini menciptakan ekosistem komunikasi yang sepenuhnya independen, bertahan hidup dari sinar matahari dan sinyal dari luar angkasa. Mari kita visualisasikan dampaknya. Di sebuah sekolah di pedalaman pegunungan Papua yang sebelumnya membutuhkan perjalanan darat berhari-hari untuk sekadar mengirimkan laporan kertas, kini memiliki akses instan ke perpustakaan digital dunia. Siswa-siswi di sana dapat mengikuti kelas jarak jauh dan mempelajari ilmu pengetahuan alam melalui video interaktif. Di sebuah puskesmas di pulau terluar Maluku, seorang bidan menghadapi kasus kehamilan berisiko tinggi. Dengan koneksi Satria 1, ia dapat membagikan hasil pindaian ultrasonografi secara langsung ke dokter kandungan di rumah sakit provinsi. Diagnosa real-time ini secara harfiah menyelamatkan nyawa, membuktikan bahwa fisika frekuensi radio memiliki dampak kemanusiaan yang nyata. Kehadiran satelit ini juga memperkuat tulang punggung kedaulatan ekonomi negara. Dengan menghubungkan kantor-kantor pemerintahan desa di perbatasan, data kependudukan dan administrasi negara dapat tersinkronisasi secara nasional. Tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam kegelapan informasi, memperkokoh persatuan Nusantara melalui infrastruktur digital. Sobat Sains, apa yang dilakukan Indonesia dengan Satria? 1 adalah sebuah pencapaian rekayasa yang luar biasa. Kita telah melihat bagaimana tantangan geografis yang mustahil, berupa 17.000 pulau dan laut yang luas, berhasil ditaklukkan bukan dengan membangun lebih banyak jalan atau kabel, melainkan dengan memanipulasi hukum fisika di ruang hampa. Melalui pemanfaatan spektrum Ka-band, arsitektur transponder yang presisi, penguasaan mekanika orbit geostasioner, hingga penerapan teknologi spot beam dan komputasi adaptif cuaca, satelit ini adalah monumen dari kemajuan peradaban kita. Kita tidak lagi dibatasi oleh rintangan 2 dimensi di permukaan bumi, kita telah menguasai dimensi ketiga di angkasa. Terima kasih telah menemani saya membedah anatomi dan mekanisme satelit kebanggaan bangsa ini. Infrastruktur luar angkasa adalah kunci masa depan konektivitas global. Saya Raka Pratama, teruslah bertanya, teruslah mengeksplorasi keajaiban sains di sekitar kita. Sampai jumpa di episode Kenapa Itu Ya berikutnya. Halo Sobat Sains. Bersama saya Raka Pratama di Kenapa Itu Ya. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana caranya memberikan akses internet berkecepatan tinggi ke 17.000 pulau yang tersebar di seluruh Nusantara tanpa harus menarik kabel bawah laut sepanjang jutaan kilometer? Ini terdengar seperti misi yang benar-benar mustahil secara finansial maupun secara fisik. Bayangkan sebuah mimpi buruk geografis. Membentang dari Sabang hingga Merauke, bentang alam kita dipenuhi oleh pegunungan terjal, hutan lebat, dan palung laut yang sangat dalam. Mencoba menghubungkan setiap titik ini dengan infrastruktur darat tradisional seperti kabel serat optik adalah sebuah tantangan rekayasa yang hampir tidak memiliki ujung penyelesaian yang realistis. Faktanya, rintangan alam ini menciptakan apa yang kita sebut sebagai kesenjangan digital. Di daerah perkotaan, data mengalir dengan sangat cepat.
Namun begitu kita melangkah keluar dari pulau-pulau utama, infrastruktur kabel perlahan menghilang, ditelan oleh besarnya lautan. Fisika dan geografi seolah bekerja sama untuk mengisolasi wilayah-wilayah yang paling terpencil. Mari kita bedah masalah ini lebih dalam. Untuk memasang 1 kilometer kabel serat optik bawah laut, dibutuhkan biaya miliaran rupiah dan kapal khusus yang harus menavigasi arus laut yang berbahaya. Kalikan itu dengan puluhan ribu kilometer jarak antar pulau, dan secara ekonomi, proyek ini menjadi beban yang sangat berat bagi negara. Kita membutuhkan solusi yang berbeda. Inilah mengapa kita harus melihat ke atas melampaui atmosfer bumi. Jika kita tidak bisa menembus bumi dan membelah lautan, maka kita harus memancarkan konektivitas itu dari luar angkasa. Sebuah pendekatan yang sepenuhnya mengubah paradigma infrastruktur telekomunikasi dari yang bersifat horizontal di permukaan tanah menjadi vertikal dari titik tertinggi di orbit bumi. Fokus utama dari krisis konektivitas ini berada di daerah yang kita kenal sebagai wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada tahun 2026, diperkirakan masih ada jutaan siswa dan ribuan fasilitas kesehatan di wilayah ini yang terancam tidak memiliki akses internet sama sekali jika kita hanya mengandalkan pembangunan menara pemancar darat. Tanpa internet, sebuah sekolah di pelosok tidak bisa mengakses perpustakaan global, dan sebuah klinik kecil tidak mampu mengirimkan rekam medis darurat ke rumah sakit pusat. Ketiadaan sinyal bukan hanya masalah tidak bisa membuka media sosial, melainkan sebuah hambatan fundamental bagi pemerataan pendidikan dan hak atas pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah keajaiban teknologi yang dirancang khusus untuk menaklukkan rintangan geografis ini. Mari kita sambut Satria, satu, singkatan dari Satelit Republik Indonesia. Ini bukan sekedar satelit biasa, ini adalah sebuah mahakarya arsitektur ruang angkasa yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur terestrial. Satelit raksasa ini memiliki tinggi setara gedung beberapa lantai dan berat mencapai lebih dari 4 ton saat diluncurkan. Satria, satu bertindak sebagai menara pemancar tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia, melayang jauh di atas khatulistiwa. Dengan posisinya yang sangat tinggi, ia mampu melihat seluruh bentang alam Nusantara tanpa terhalang oleh satu gunung pun. Namun, memiliki satelit besar saja tidak cukup. Untuk menyalurkan data ke puluhan ribu titik secara bersamaan, kita membutuhkan sebuah mesin komunikasi yang sangat kuat. Dan rahasia utama dari kekuatan Satria, satu terletak pada spektrum gelombang elektromagnetik yang digunakannya. Sebuah lompatan besar dari teknologi satelit generasi sebelumnya yang pernah kita gunakan. Mari kita masuk ke segmen sains yang paling menarik, spektrum elektromagnetik. Satelit-satelit lama umumnya beroperasi pada pita frekuensi C-band atau Q-band. Gelombang ini memiliki panjang yang lebih besar, membuatnya sangat tangguh menembus cuaca, tetapi sayangnya mereka memiliki kapasitas pita lebar atau bandwidth yang sangat terbatas untuk membawa data modern. Untuk memenuhi kebutuhan internet berkecepatan tinggi saat ini, Satria 1 menggunakan teknologi Ke-band frekuensi tinggi. Pita K-band beroperasi pada frekuensi antara 26,5 hingga 40 GHz. Dalam hukum fisika gelombang, semakin tinggi frekuensinya, semakin banyak siklus gelombang per detik dan semakin padat data yang bisa dibawa. Berkat mesin Ka-band ini, Satria 1 mampu mencapai total throughput atau kapasitas transmisi data sebesar 150 GB per detik. Angka ini benar-benar revolusioner. Sebagai perbandingan, kapasitas ini jauh melampaui gabungan dari seluruh satelit komunikasi yang pernah dimiliki oleh Indonesia sebelumnya. Ini adalah pipa data raksasa di luar angkasa. Sobat Sains, bagaimana tepatnya arsitektur satelit ini memproses sinyal yang begitu besar? Di dalam inti Satria 1 terdapat sistem transponder yang sangat canggih. Transponder adalah gabungan dari transmitter atau pemancar dan responder atau penerima. Perangkat ini bertugas menangkap sinyal lemah dari bumi, membersihkannya, dan memperkuatnya kembali. Ketika sebuah puskesmas di pulau terpencil mengunggah data medis, sinyal tersebut merambat ke angkasa, menabrak antena penerima di satelit. Sinyal yang sudah melemah akibat perjalanan sejauh puluhan ribu kilometer ini masuk ke dalam low noise amplifier. Di sini, sinyal diperkuat tanpa memperbesar noise atau gangguan latar belakang dari radiasi kosmik alam semesta. Setelah diperkuat, sinyal tersebut diubah frekuensinya melalui proses yang disebut down conversion,
lalu dikirim ke high power amplifier sebelum akhirnya dipantulkan kembali ke bumi melalui antena pemancar. Seluruh proses fisika yang sangat rumit ini terjadi dalam hitungan milidetik, memungkinkan komunikasi real-time yang nyaris tanpa jeda yang mengganggu. Arsitektur perangkat keras ini disusun dengan presisi tingkat dewa. Setiap komponen harus diisolasi dari interferensi elektromagnetik internal. Dengan throughput 150 GB per detik, satelit ini mampu memfasilitasi panggilan video telemedicine beresolusi 4K dengan dokter spesialis di Jakarta langsung dari ruang operasi klinik di pelosok Maluku. Ini bukan sekadar tentang kecepatan, tetapi tentang volume data yang masif. Kapasitas ini memastikan bahwa ratusan sekolah dapat melakukan streaming video edukasi secara bersamaan tanpa mengalami buffering. Arsitektur transponder Ka-band benar-benar mengubah cara kita mendistribusikan ilmu pengetahuan, melampaui batas-batas fisik lautan dan pegunungan. Namun, untuk membuat semua perangkat keras ini bekerja secara optimal, ada satu syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh hukum fisika. Satelit harus berada di posisi yang tepat dan tidak boleh bergeser sedikit pun. Disinilah kita beralih dari prinsip elektromagnetik ke penguasaan mekanika orbit yang sangat kompleks di ruang angkasa yang hampa. Satelit Satria 1 ditempatkan di orbit geostasioner, tepatnya pada posisi 146 derajat bujur timur. Orbit ini berada pada ketinggian sekitar 36.000 km di atas garis khatulistiwa. Angka ini bukan dipilih secara acak. Ini adalah satu-satunya zona di mana kecepatan orbit satelit sama persis dengan kecepatan rotasi bumi. Karena kecepatan putarannya sinkron dengan bumi, maka dari sudut pandang kita di permukaan tanah, satelit ini tampak diam atau stasioner di langit. Ilusi optik ini sangat krusial. Jika satelit bergerak relatif terhadap bumi, maka seluruh antena penerima di darat harus terus-menerus bergerak melacak posisinya, yang mana akan sangat mahal dan tidak praktis. Slot orbit 146 derajat bujur timur ini secara strategis berada tepat di atas wilayah Papua, memberikan sudut pandang yang sempurna untuk menyinari seluruh kepulauan Indonesia. Namun, mempertahankan posisi diam ini di luar angkasa adalah pertempuran terus-menerus melawan kekuatan alam semesta yang berusaha menarik satelit keluar dari jalurnya. Sobat Sains, ruang angkasa tidaklah kosong sepenuhnya. Satria 1 terus-menerus ditarik oleh fluktuasi gravitasi dari bumi yang bentuknya tidak bulat sempurna, serta tarikan gravitasi dari bulan dan matahari. Selain itu, ada fenomena yang disebut tekanan radiasi matahari, di mana partikel cahaya dari matahari secara harfiah mendorong panel surya satelit. Akumulasi dari gaya-gaya tak terlihat ini menyebabkan satelit mengalami penyimpangan orbit atau drift. Jika dibiarkan, satelit akan bergeser dari posisinya dan sinyal internet akan meleset dari targetnya di bumi. Untuk melawan ini, Satria 1 dilengkapi dengan sistem propulsi presisi tinggi yang melakukan manuver yang disebut sebagai station keeping. Alih-alih menggunakan bahan bakar kimia tradisional yang berat dan cepat habis, Satria 1 memanfaatkan teknologi propulsi listrik atau pendorong ion. Sistem ini menggunakan listrik dari panel surya untuk mengionisasi gas mulia, biasanya xenon, dan menembakkannya keluar dengan kecepatan sangat tinggi. Gaya dorongnya kecil namun sangat efisien untuk jangka panjang. Setiap beberapa hari, komputer onboard satelit menghitung anomali orbit dan menembakkan pendorong ion ini selama beberapa jam untuk mengoreksi posisi secara mikroskopis. Ketepatan matematis ini memastikan satelit tetap berada dalam kotak orbit imajiner yang ukurannya hanya beberapa puluh kilometer, menjaga stabilitas operasional selama 15 tahun ke depan. Selain menjaga posisi, satelit juga harus mengelola suhu ekstrim. Sisi yang menghadap matahari bisa mencapai ratusan derajat Celcius, sementara sisi yang membelakangi matahari membeku di bawah titik nol. Sistem manajemen termal internal menggunakan pipa panas dan radiator untuk mendistribusikan suhu, mencegah perangkat keras Ka-band yang sensitif agar tidak hancur. Stabilitas orbit dan suhu yang sempurna ini adalah fondasi yang memungkinkan fitur paling revolusioner dari Satria 1 dapat berfungsi. Karena posisinya terkunci mati di angkasa, antena raksasanya dapat melakukan teknik penargetan sinyal presisi tinggi ke permukaan bumi. Kita memasuki ranah teknologi Chumtia Teptrung atau yang dikenal sebagai spot beam. Pada satelit komunikasi konvensional, sinyal dipancarkan menggunakan satu chumtia lebar yang mencakup seluruh negara. Bayangkan, ini seperti lampu sorot taman yang menyinari area luas.
Cahayanya menyebar merata, tetapi intensitasnya menjadi sangat redup. Pendekatan ini membuang banyak energi ke area yang tidak membutuhkan, seperti lautan lepas atau hutan kosong. Satria, satu membuang konsep lampu sorot tersebut. Sebagai gantinya, ia menggunakan 116 spot beam atau cumtia lokal. Bayangkan ini seperti 116 senter laser taktis berintensitas tinggi yang diarahkan secara spesifik ke area-area berpenduduk di berbagai pulau. Energi tidak lagi terbuang ke lautan, melainkan difokuskan ke daratan. Dengan memfokuskan energi ke area yang lebih kecil, kekuatan sinyal yang diterima di permukaan bumi meningkat secara dramatis. Hal ini memungkinkan antena penerima di darat dibuat jauh lebih kecil dan lebih murah, sekaligus mampu menerima data berkecepatan tinggi. Arsitektur 116 cumtia ini adalah kunci dari efisiensi distribusi data Satria. 1. Sobat Sains, di balik kehebatan spot beam, ada trik rekayasa jenius lainnya yang disebut frekuensi reuse atau penggunaan ulang frekuensi. Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam yang sangat terbatas. Jika semua 116 cumtia menggunakan frekuensi yang berbeda, kita akan kehabisan pita spektrum dalam sekejap. Lalu bagaimana solusinya? Insinyur satelit meminjam konsep matematika dari teorema 4 warna dalam pembuatan peta. Karena cumtia ini difokuskan pada area yang terpisah dan tidak saling tumpang tindih secara langsung, satelit dapat menggunakan frekuensi gelombang yang sama persis di area geografis yang berjauhan. Cumtia di Sumatera bisa menggunakan frekuensi yang sama dengan cumtia di Papua. Untuk cumtia yang letaknya bersebelahan, satelit menggunakan teknik polarisasi gelombang. Gelombang elektromagnetik dapat diputar secara spiral, baik searah jarum jam atau yang disebut polarisasi melingkar kanan, maupun berlawanan arah jarum jam. Dengan membedakan arah putaran ini, dua sinyal dengan frekuensi yang sama dapat bersilangan tanpa saling mengganggu. Kombinasi antara isolasi spasial dari spot beam dan teknik polarisasi ini mengalihkan total kapasitas satelit secara eksponensial. Inilah rahasia matematis bagaimana Satria 1 mampu memeras kapasitas throughput 150 GB per detik dari alokasi spektrum Ka band yang sebenarnya terbatas. Sebuah keanggunan fisika terapan di ruang angkasa, namun sehebat apapun teknologinya, Ka band memiliki satu titik lemah yang sangat fatal, terutama bagi negara tropis seperti Indonesia. Titik lemah itu disebut rain fade atau pelemahan sinyal akibat hujan. Karena gelombang Ka band sangat pendek dan rapat, ukurannya hampir sama dengan ukuran tetesan air hujan yang turun dari awan. Ketika sinyal berfrekuensi tinggi ini menabrak tirai hujan lebat monsun, butiran air akan menyerap dan membiaskan energi elektromagnetik tersebut. Jika tidak diantisipasi, badai tropis di Kalimantan atau Papua bisa memutus total koneksi internet. Lalu bagaimana arsitektur Satria 1 mengatasi hukum fisika hidrologi ini? Jawabannya terletak pada kecerdasan komputasi adaptif yang disebut Adaptive Coding and Modulation. Sistem ini bertindak seperti transmisi mobil otomatis. Saat langit cerah, satelit menggunakan modulasi tingkat tinggi untuk mengirimkan data secara masif dan cepat. Namun ketika sensor mendeteksi adanya badai hujan di wilayah target, satelit langsung mengubah strateginya. Dalam hitungan milidetik, sistem menurunkan kecepatan data namun memperkuat daya tembus sinyal dan menambahkan lebih banyak kode koreksi kesalahan. Ibarat berbicara lebih pelan dan jelas saat berada di tengah badai yang bising. Begitu badai berlalu, satelit secara otomatis kembali ke kecepatan maksimalnya. Sistem ini memastikan koneksi tetap hidup meski cuaca memburuk. Selain itu, jaringan darat Satria 1 menggunakan konsep Gateway Diversity. Alih-alih mengandalkan satu stasiun pengendali utama yang bisa terkena badai, sistem ini memiliki belasan stasiun gateway yang tersebar di berbagai pulau. Jika stasiun di Pontianak terhalang badai petir yang ekstrim, lalu lintas data secara instan dialihkan ke stasiun di Tarakan atau Kupang yang cuacanya cerah. Sobat Sains, kita telah membahas arsitektur canggih di luar angkasa. Sekarang, mari kita turun kembali ke bumi untuk melihat bagaimana keajaiban fisika ini ditangkap dan dimanfaatkan. Menjelang akhir tahun 2026, infrastruktur darat Satria 1 ditargetkan untuk menerangi lebih dari 50.000 titik fasilitas publik di wilayah paling terisolasi. Di setiap titik tersebut, dipasang sebuah terminal penerima yang disebut VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Ini adalah antena parabola berukuran sekitar 1 meter yang secara presisi diarahkan ke koordinat 146 derajat bujur timur.
Perangkat ini bertindak sebagai jembatan terakhir antara jaringan satelit raksasa dan perangkat keras pengguna. Terminal ViaSat ini mengubah sinyal radio frekuensi tinggi Ka-band yang turun dari luar angkasa menjadi paket data digital biasa. Data ini kemudian disalurkan ke router Wi-Fi lokal, memancarkan sinyal internet nirkabel yang bisa diakses langsung menggunakan laptop atau ponsel cerdas oleh para guru, dokter, dan aparat desa di sekitarnya. Banyak dari lokasi terpencil ini bahkan belum tersentuh oleh jaringan listrik nasional. Oleh karena itu, terminal ViaSat Satria seringkali diintegrasikan dengan panel surya dan baterai penyimpanan mandiri. Kombinasi ini menciptakan ekosistem komunikasi yang sepenuhnya independen, bertahan hidup dari sinar matahari dan sinyal dari luar angkasa. Mari kita visualisasikan dampaknya. Di sebuah sekolah di pedalaman pegunungan Papua, yang sebelumnya membutuhkan perjalanan darat berhari-hari untuk sekadar mengirimkan laporan kertas, kini memiliki akses instan ke perpustakaan digital dunia. Siswa-siswi di sana dapat mengikuti kelas jarak jauh dan mempelajari ilmu pengetahuan alam melalui video interaktif. Di sebuah puskesmas di pulau terluar Maluku, seorang bidan menghadapi kasus kehamilan berisiko tinggi. Dengan koneksi Satria, ia dapat membagikan hasil pindaian ultrasonografi secara langsung ke dokter kandungan di rumah sakit provinsi. Diagnosa real-time ini secara harfiah menyelamatkan nyawa, membuktikan bahwa fisika frekuensi radio memiliki dampak kemanusiaan yang nyata. Kehadiran satelit ini juga memperkuat tulang punggung kedaulatan ekonomi negara. Dengan menghubungkan kantor-kantor pemerintahan desa di perbatasan, data kependudukan dan administrasi negara dapat tersinkronisasi secara nasional. Tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam kegelapan informasi, memperkokoh persatuan Nusantara melalui infrastruktur digital. Sobat Sains, apa yang dilakukan Indonesia dengan Satria? Satu adalah sebuah pencapaian rekayasa yang luar biasa. Kita telah melihat bagaimana tantangan geografis yang mustahil, berupa 17.000 pulau dan laut yang luas, berhasil ditaklukkan bukan dengan membangun lebih banyak jalan atau kabel, melainkan dengan memanipulasi hukum fisika di ruang hampa. Melalui pemanfaatan spektrum Ka-band, arsitektur transponder yang presisi, penguasaan mekanika orbit geostasioner, hingga penerapan teknologi spot beam dan komputasi adaptif cuaca, satelit ini adalah monumen dari kemajuan peradaban kita. Kita tidak lagi dibatasi oleh rintangan 2 dimensi di permukaan bumi. Kita telah menguasai dimensi ketiga di angkasa. Terima kasih telah menemani saya membedah anatomi dan mekanisme satelit kebanggaan bangsa ini. Infrastruktur luar angkasa adalah kunci masa depan konektivitas global. Saya Raka Pratama, teruslah bertanya, teruslah mengeksplorasi keajaiban sains di sekitar kita. Sampai jumpa di episode Kenapa Itu Ya berikutnya.